Universe, here we go again. Welcome to Sebat Dulu. Jadi Sebat Dulu kita dirikan sebagai narasi objektif dalam memandang sesuatu di Indonesia melalui perspektif orang awam. Sebelum itu, mari sama-sama kita nyalakan tradisi nenek moyang Indonesia. Kita nyebat dulu. Oke, pada kesempatan yang berbahagia ini sebenarnya gue masih ngebahas hal yang sama tentang kerangkeng atau penjara yang ada di halaman rumah Bapak Terbit Rencana Perangin-Angin, Bapak Bupati Langkat nonaktif, yang diduga sebagai tempat perbudakan modern gitu ya. Jadi untuk ngebahas ini sebenarnya ini udah konten ketiga gue gitu. Padahal memang awalnya gue udah mau stop ya ngebahas ini gitu, tapi tiba-tiba kemarin gue di DM sama seseorang yang katanya kakak dari seseorang yang adiknya pernah jadi warga binaan di sana gitu. Jadi dia spill beberapa foto sama gua. Totalnya ada 17 foto gitu. Tapi ya gua mau tunjukin foto-foto ini ya ke teman-teman gitu untuk memperjelas dan menyampaikan narasi bahwa hati-hati tentang pemberitaan media gitu. Jadi memang kita harus benar-benar tahu keadaannya gimana di sana. Jangan sampai berita-berita di media itu merusak kepercayaan kita kepada orang-orang baik gitu ya. Nah, jadi gue mau tunjukin foto-foto yang dikirimin kakaknya yang katanya adiknya pernah berada di rumah binaan tersebut ya. Nah, ini gue tunjukin beberapa foto sama teman-teman. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk teman-teman ya, yang mau tahu sebenarnya tempat ini merupakan tempat perbudakan modern seperti yang dituduhkan atau tidak gitu. Nah, ini ada beberapa foto ya. Ini foto pertama yang gue mau tunjukin itu ada seseorang yang terlentang, tertidur di depan kerangkeng besi. Gue tahu ini tempatnya memang ya seperti kerangkeng yang di halaman rumah Pak Terbit Rencana Perangin-Angin ya. Dan di sini ada dua orang dari seperti ASN ya, berbaju ASN. Juga ada dua orang dari kayaknya dari tim kesehatan. Gua juga nggak tahu ya. Ada mbak-mbak yang pakai baju kayak perawat, juga ada mas-mas kayaknya ini lagi cek tensi gitu. Nah, memang sebenarnya ketika gua kemarin spill langsung ke lokasi kerangkeng tersebut dan ketika gua wawancarain orang-orang yang pernah jadi warga binaan di sana, mereka memang sampaikan bahwa tidak ada tempat perbudakan di situ dan mereka sebenarnya kesehatannya itu dicek 1 minggu itu 2 kali kepada tim kesehatan gitu ya. Nah, dan rumah binaan tersebut memang katanya sudah bekerja sama dengan Puskesmas Kuala dan Dinas Kesehatan gitu. Jadi mereka tiap 2 kali dalam seminggu itu dicek kesehatannya. Karena ada yang bervariasi ya, mereka-mereka ke sana itu sembuhnya bervariasi. Ada yang hitungan bulan, bahkan ada yang sampai tak bertahun ya, gitu, hingga sembuh dari jeratan narkotika. Karena memang katanya di sana itu tempat pembinaan orang-orang yang terkontaminasi obat-obatan terlarang gitu. Nah, ini salah satu foto, bukti foto bahwa tim kesehatan sedang ngecek kesehatan warga binaan gua rasa itu. Nah, mungkin ini lagi cek tensi darah atau gimana gua nggak tahu. Ini salah satu foto yang gua dapat yang dikirim dari seseorang yang katanya adiknya pernah jadi warga binaan di sana. Kemudian yang kedua ini gua mau spill foto eh ini. Selamat datang. Nih teman-teman di sini ada sebuah spanduk itu tulisannya selamat datang peserta pertemuan sosialisasi nafza Keswa Puskesmas Kuala gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Jadi di sini Puskesmas Kuala kayak ada sosialisasi tentang bahayanya narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau narkoba itu sendiri untuk warga binaan dari Pak Terbit Rencana Perangin-Angin ini. Teman-teman bisa lihat di sini spanduknya yang tulisannya peserta selamat datang peserta pertemuan sosialisasi nafza Keswa Puskesmas Kuala gitu. Nah, sebenarnya ini yang ngebuat kita yakin bahwasanya memang tempat ini sebelumnya sudah menjadi
salah satu tempat yang sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas Kecamatan Kuala itu sendiri, di mana Kecamatan Kuala merupakan kecamatan rumah dari Pak Bupati Langkat nonaktif Bapak Terbit Rencana Peranginangin. Selanjutnya gue spill foto yang ketiga. Nah, ini teman-teman ya, gue udah cek langsung memang tempat yang diduga kerangkeng tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini mereka yang beragama Muslim sholat berjamaah ya. Ya, mungkin kalau teman-teman pernah lihat videonya atau foto-foto kerangkeng tersebut, ini bentuknya persis sama. Dan gue yakin ini di tempat itu, dan ini pasti di kerangkeng itu. Bentuknya persis sama. Lihat, mereka seperti sedang sholat berjamaah gitu ya, warga binaan. Dan teman-teman lihat, ya gue rasa tingkat religius seperti ini memang perlu diperbanyak kalau di sebuah tempat rehabilitasi ya. Walaupun sebenarnya ini bukan tempat rehabilitasi seperti yang dibahasakan, karena ini katanya tempat pembinaan, makanya izinnya nggak ada. Dan gue nggak tahu soal itulah gitu. Yang penting memang yang gue tahu kesalahan tempat ini tidak memiliki izin dan tidak berkoordinasi dengan BNN setempat gitu. Tapi kalau gue rasa vibes-nya positif banget melihat foto ini. Mereka sholat berjamaah, warga binaan, dan gue rasa tudingan-tudingan miring sepertinya bisa kejawab dengan foto ini gitu ya. Selanjutnya gue mau spill lagi, ada beberapa foto lagi nih ya. Ini, nah ini foto yang diambil tahun 2017 nih. Bahkan di sini ada captionnya ya, caption foto tersebut. Captionnya gini nih, kegiatan pesantren Ramadan ceria di rumah binaan narkoba Bapak Terbit Rencana Peranginangin SE yang diselenggarakan tanggal 18 sampai tanggal 20 Juni 2017 yang dilakukan tim Rebana Langkat. Semoga para penghuni binaan narkoba dapat dirinya dan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Amin. Nah, teman-teman bisa lihat ini fotonya, kayak ada seorang ustadz yang memberikan ceramah dan dikelilingi oleh warga-warga binaan ya. Nah, dan ini diposting tanggal 19 Juni 2017. Teman-teman bisa dilihat di atas itu walaupun sedikit ketutupan ya dari screenshotnya, tapi gue kelihatan situ tanggal 19 Juni 2017 diupload. Gue rasa 19 Juni 2017 itu bahkan Pak Terbit Rencana Peranginangin belum jadi bupati ya, karena pilkadanya sendiri dilangkat kalau gue nggak salah tahun 2018. Artinya memang tempat ini sudah 10 tahun dan lihat ya vibes-nya positif ya. Lihat sendiri, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sebuah kegiatan pesantren Ramadan ceria warga binaan Pak Terbit Rencana PASE. Bahkan beliau menyebutkan namanya gitu. Beliau menyebutkan nama Pak Terbit di sini dan tanggal postingannya 19 Juni 2017. Nah, kemudian ini juga ada 3 tahun yang lalu nih. Ini di foto ini 3 tahun yang lalu. Ada captionnya juga, warga binaan dalam acara 17-an ikut berjuang dalam lomba panjat pinang. Tetap semangat. Nah, lihat nih kalau teman-teman bisa lihat nih ada warga binaan ya yang kepalanya pada pelontos kalau gue lihat nih. Mereka ikut lomba panjat pinang di acara 17 Agustus 3 tahun yang lalu. Nah, memang ini baru diposting, gue rasa ini baru diposting tahun ini ya, atau baru-baru ini aja, tapi 3 tahun yang lalu ini menunjukkan bahwasanya memang ya gue rasa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di situ positif-positif ya, karena selama gue kemarin di sana wawancara sama warga setempat dan warga BO dan mantan warga binaan, mereka nggak pernah bilang diperbudak atau diapain, nggak ada gitu. Nah, jadi memang menjadi sebuah pencerahan lah bagi kita ya. Nah, ya mungkin itu aja tadi foto-fotonya yang gue sampaikan di postingan kali ini ya. Semoga dengan gue spill foto-foto ini bisa mencerahkan lah teman-teman yang masih beranggapan bahwa Pak Terbit Rencana Peranginangin
melakukan perbudakan modern seperti yang banyak dituduhkan media-media gitu. Mungkin foto-foto ini bisa ngejawab bahwa tidak ada sepertinya perbudakan di sana, dan kegiatan-kegiatan agenda-agenda yang dilakukan mereka itu vibes-nya positif banget gitu. Terus memang ada juga yang nanya, bang itu kok ada sih foto-foto yang bonyot-bonyot gitu ya, eh, ada seseorang di foto yang seperti habis dianiaya gitu. Gue nggak tahu sih kepastiannya itu, kayaknya gue nggak tahu pastinya itu memang benar-benar dia dipukulin atau enggak gitu, tapi memang kata orang ya kalau di tempat rehabilitasi memang biasanya nggak lepas dari beberapa pemukulan ya, karena memang ya namanya lu tahu sendiri lah kalau orang-orang kena narkoba kan biasanya sedikit rada-rada bandel ya, makanya mungkin ya gue rasa di tempat-tempat rehab juga ada juga sih bagian-bagian kekerasan fisiknya gitu. Nah, gue rasa pas memang momennya ketika orang yang difoto itu lagi bandel ya, gue rasa ya kena satu atau dua pukulan, kemudian dipukul, dan itu jadi satu sumber yang cukup lumayan ya, karena foto itu banyak banget disebar di media-media sosial. Tapi gue rasa tempat rehab manapun memang selalu ada yang melibatkan fisik. Gue nggak tahu nih, kayaknya ya, karena teman-teman gue juga ada yang cerita, bang, kalau tempat rehab memang biasanya gitu bang, kalau yang bandel-bandel ya kena pukul gitu. Nah, ya jangankan di tempat rehab, gue aja dulu di pesantren, kalau bandel-bandel ya kadang kena rotan gitu ya. Kira-kira begitulah. Nah, jadi itu aja yang mau gue sampaikan pada konten gue kali ini. Semoga bisa mencerahkan, dan salam nyebat dulu.